malaikat mendoakan dia yang menunggu waktu datangnya solat pada doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa nazahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pada malam ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib yang alhamdulillah baru saja kita dirikan secara berjamaah. Namun kita tidak langsung pulang ke rumah, kita duduk di masjid ini sambil beriktikaf menunggu waktu Isya. Seraya kita mengadakan wirid pengajian yang tentunya kita sangat berharap dari segenap ibadah yang kita lakukan, baik solat kita, zikir kita, doa kita, dan khususnya pengajian yang kita lakukan pada malam hari ini akan menambahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua yang hadir pada khususnya akan digolongkan menjadi orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak pernah bosan kita untuk menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana hanya syafaat beliaulah yang sangat kita harapkan di hari al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari di mana tidak berguna anak, tidak berguna pula harta yang kita miliki. Yang berguna pada saat itu adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sejahtera. Kita sadar Bapak Ibu bahwa dosa kita ini banyak. Ibadah kita yang kita lakukan pun sangat minim. Kalau seandainya ditanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu yakin gak masuk surga? Kok pede betul loh jemaah Masjid Baitul Salam ini masuk surga? Yakin ya, harapan, yakin ya Pak ya. Walaupun yakin, ada seorang wanita Bapak Ibu dari kalangan Sufiyah, namanya siapa? Rabi'atul Adawiyah.
Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang wanita yang tak pernah cintanya itu kepada sesuatu melebihi cintanya kepada Allah. Cinta yang paling tinggi itu kepada Allah. Kalau ibadah enggak usah ditanya. Tapi dia pun mengatakan, apa katanya? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini selalu kita dengar nih. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa Pak? Kok nggak tahu? Artinya apa Bu? Ini ucapan Rabi'atul Adawiyah Pak. Orang yang cintanya kepada makhluk itu tidak pernah lebih. Mencintai kepada Allah itu yang paling tinggi cintanya. Tapi apa kata dia? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhan, wahai Allah, kalau seandainya aku masuk surga karena ibadahku itu tak mungkin, dan tak mungkin pula aku masuk ke surga Engkau, kata dia. Padahal ibadahnya siang malam, enggak pakai kerja Pak, cuman ibadah aja kerjaannya. Yang ibadah terus kerjaannya saja tidak yakin masuk surga. Ini Bapak Ibu yang ibadahnya. Tapi apa katanya? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Memang surga itu tidak pantas untukku ya Allah, tetapi aku tidak tahan kalau aku masuk ke dalam neraka-Mu, kata dia. Masya Allah. Jadi pengennya masuk ke mana itu Bapak Ibu? Masuk surga juga, ya kan? Ya. Jadi kalau seandainya kita katakan dengan amal ibadah kita ini kita masuk surga Bapak Ibu, tipis harapan. Untungnya di surga itu, di akhirat besok ada orang dalam Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang suka main-main sama orang dalam di dunia ini, besok di akhirat pun ada orang dalam. Tenang aja. Siapa orang dalamnya? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini Bapak Ibu ketika dihadapkan pengadilan Allah itu, ketika dihadapkan besok di yaumil mahsyar, Nabi Ibrahim itu berada di kanannya Arasy, sedangkan Rasulullah itu berada di kirinya Arasy. Seharusnya orang yang paling dicintai sebagai kekasih kan di sebelah kanan Pak. Tapi kenapa Rasulullah berada di sebelah kiri? Yang berada di sebelah kanan itu malah Nabi Ibrahim. Karena apa? Tidak lain karena Nabi Ibrahim itu tugasnya menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga. Lalu kenapa Rasulullah berada di kiri Arasy? Bukankah di kiri itu termasuk jalan ke neraka? Disitulah Rasulullah menunggu umatnya yang ketika telah diponis masuk ke dalam api neraka, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk mendapatkan syafaat darinya. Disebabkan karena apa? Karena banyaknya seorang itu bersolawat kepada beliau. Ini salah satu ciri. Sampai-sampai apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan, aku tak akan masuk selangkah pun ke dalam surga sebelum umatku yang mencintaiku masuk ke dalam surga semuanya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Banyak kita sholawat. Bapak Ibu sambil dengar ceramah, sambil berwiritan, duduk, tetap baca sholawat, ya. Apalagi kita ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada sholawatnya, sholawat asgil. Ya, mohon pertolongan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatannya kepada saudara-saudara kita khususnya yang berada di Palestina, ya, di Gaza, dan Allah menghancurkan dan merubuhkan, meruntuhkan segala pertahanan-pertahanan orang-orang Yahudi ataupun Zionis hendaknya, amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, para orang tua kami, seluruh jemaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kajian kita nih, ya, pada hadis Muslim nomor 251. Tentang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada seluruh sahabat yang hadir pada saat itu. Apa kata Rasulullah? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yurfa'u bihid darajat. Maukah aku beritahukan kepada engkau suatu amalan yang mana amalan ini akan menghapus dosa-dosa yang kau perbuat. Wa yurfa'u bihid darajat, kemudian derajatmu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini selain dari menghapuskan dosa-dosa kita, membersihkan kesalahan kita, Allah juga akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah tentunya. Apa yang pertama? Yang pertama telah kita bahas pada bulan yang lalu-lalu, yaitu isbaghul wudu indal makarih. Tetap menyempurnakan wudu di waktu ataupun di saat dia tidak menyukai wudu. Ya, maksud tidak menyukai ini di saat-saat dinginkah, atau di saat enggak enak badan sehingga air itu terasa dingin, tapi dia tetap berusaha untuk menyempurnakan wudu. Ada yang sakit misalkan kena air rasanya ngilu sampai menusuk ke dalam tulang, tetapi dia tetap berusaha menyempurnakan wudunya. Yang kedua apa? Yang kedua, di bulan kemarin kita membahas, yaitu kata Rasulullah, wa kasrul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid-masjid Allah, memperbanyak langkah. Jadi maksudnya di sini memperbanyak langkah tidak hanya mengecilkan langkah, akan tetapi ternyata masjid-masjid itu sunnah untuk kita kunjungi. Jadi tidak hanya bertahan pada satu masjid, tetapi di masjid yang lain pun ketika kita melakukan suatu perjalanan ataupun di tempat kita bekerja, maka tetap dianjurkan untuk ke masjid. Itu maksudnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengungkapkan satu hadis Bapak Ibu tentang masjid ini untuk diingatkan kepada kita bahwa Rasulullah itu menekankan kepada kita sebagai seorang muslim untuk tetap berusaha mendatangi masjid semampu kita. Maka masjid mana yang harus ditempuh itu Ustaz dengan upaya kita? Kata Rasulullah ada 3 masjid. Yang mana yang 3 masjid ini? Kata Rasulullah yang pertama yaitu Masjidil Haram. Masjidil Haram. Yang kedua wahadzal masjid. Yang kedua, masjid ini, yang dimaksud masjid ini adalah Masjid Nabawi. Yang ketiga yaitu Baitul Maqdis ataupun yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Makanya sekarang ini Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin Islam itu pada hakikatnya kalau dilihat dari hadis ini, pemimpin-pemimpin Islam sendiri itu tidak adil. Kenapa Ustaz mengatakan tidak adil? Karena membuat 2 masjid ini megah, gemerlap, tetapi satu masjid itu terbengkalai. Makanya orang-orang Yahudi itu menganggap Masjidil Aqsa ini tidak memiliki kekuatan. Makanya orang Yahudi pengen merebutnya. Coba kalau seandainya Masjidil Aqsa itu ya Pak ya, dibuat seperti Masjid Nabawi saja. Enggak usah seperti Masjidil Haram. Seperti Masjid Nabawi saja dikunjungi oleh orang Islam seluruh dunia, maka insya Allah nggak akan ada yang mengganggu. Tapi begitulah takdir. Makanya pemimpin umat Islam pun mereka melakukannya tidak adil dan tidak mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ya, sebagai kiblat yang pertama buat kita nih Bapak Ibu. Lalu apa yang ketiga amalan kita untuk mendapatkan ampunan dosa sekaligus meningkatkan derajat kita di hadapan Allah? Yang ketiga adalah
intizarus shalah ba'das shalah. Apa itu? Menunggu waktu solat setelah dia solat. Orang yang menunggu waktu solat setelah solat ini ternyata luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita juga yang wirid saat ini jangan sekedar kita berniat untuk wirid, untuk pengajian saja, tapi niatkan setelah kita selesai solat maghrib tadi untuk menunggu waktu solat isya. Emang apa kelebihannya? Kalau dia katakan menghapuskan dosa, berapa banyak diampunkan dosanya? Dalam hadis qudsi Bapak Ibu, dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Tahukah engkau apa yang diperdebatkan oleh malaikat di langit? Lalu disampaikan oleh malaikat Jibril, yang diperdebatkan oleh malaikat itu tentang ibadah dan kifarat. Ibaratkan seperti dosa dan pahala, itu saja yang dibahas. Ini perdebatkan oleh malaikat. Lalu pada saat itu supaya engkau tahu bahwa siapa yang mengamalkan, nih hadis qudsi Bapak Ibu, siapa yang mengamalkan berwudu, dia tetap menyempurnakan wudunya saat waktu yang sulit, dia berwudu. Kemudian dia juga selalu melangkahkan kakinya ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, dia suka menunggu waktu solat. Setelah dia melaksanakan solat, maka hidupnya selama dia hidup Allah catat menjadi kebaikan. Maka ketika matinya pun sampai datang hari kiamat, maka Allah jadikan kematiannya menjadi kemati dalam kebaikan. Dan supaya kalian tahu apa kata Allah dalam hadis qudsi, maka orang yang mengamalkan ini ternyata enggak tanggung-tanggung. Di ujung hadisnya disampaikan kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang mengamalkannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya sama seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau bayi punya dosa enggak Bapak Ibu? Enggak. Ini amalan 3 ini jangan sepele Bapak Ibu. Jangan sepele kita. Ternyata salah satu yang dapat membersihkan dosa kita sampai ke akar-akarnya itu Bapak Ibu, salah satunya adalah dari amalan ini. Menyempurnakan wudu, tetap diampunkan dosanya oleh Allah. Udah tahu Allah itu dia sulit untuk berwudu, tapi tetap dia usahakan menyempurnakan wudunya. Udah tahu Allah itu malas dia ke masjid, tetapi tetap berusaha melangkahkan kakinya ke masjid. Makanya Bapak Ibu, enggak semua Allah ampuni dosa-dosa manusia. Mudah-mudahan ya seperti Bapak Ibu inilah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan malas ke masjid. Ya. Karena ini salah satu amalan kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga apa? Menunggu waktu sholat setelah kita mendirikan sholat. Dan ini tidak bisa mudah, tidak diamalkan oleh semua orang, karena ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Maka selain daripada itu, ada hadis yang lain Bapak Ibu. Keistimewaan orang yang menunggu waktu datangnya sholat. Siapa yang menunggu waktu datangnya solat, ternyata dicatat oleh Allah mereka itulah orang yang berada pada satu surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi surga apa namanya Pak? Firdaus belum tinggi loh. Surga yang paling tinggi itu adalah surga Illiyin namanya. Surga Illiyin pada tingkat yang ke-8. Itu isinya para nabi dan rasul Pak. Jadi Firdaus itu belum tinggi. Menganggap kita ini semoga kita masuk dalam surga Firdaus, ya kan? Dalam doa kita. Padahal surga yang paling tinggi namanya surga Illiyin, pada pintu yang nomor 8. Surga itu ada 8 pintu. Sementara neraka ada berapa pintu? 7 pintu. Ya.
Dan surga yang paling tinggi adalah surga Illiyin. Dan orang yang berada di dalamnya itu para nabi dan rasul. Lalu orang-orang yang soleh yang mendapatkannya, yaitu salah satunya yang mengamalkan ini. Apa yang dia amalkan? Menunggu waktu datangnya solat setelah dia solat. Kira-kira banyak gak yang mengamalkannya Bapak Ibu? Ada kan? Kalau dibilang ada pasti ada, tapi tidak banyak. Makanya pertanyaannya itu banyak atau enggak gitu. Yang kita-kita aja gitu ya. Yang mengetahui ini pun Bapak Ibu bisa jadi enggak menyempatkan dirinya. Emang apa sih kelebihannya Ustaz? Kelebihan kita nih Bapak Ibu, kalau kita sadar terhadap hadis ini, kita sadar terhadap hadis ini, inilah yang Allah inginkan buat kita di dunia. Sebenarnya bukan bekerja dan mencari kekayaan yang banyak di dunia, bukan. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Kita ini banyak bekerja, bisnis kita meningkat, tetapi bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan kepada kita itu hanya memuliakan solat, karena ini perintah Allah. Walaupun solat itu nomor 2 ya Bapak Ibu. Solat nomor berapa Pak? Nomor berapa Bu? Solat nomor berapa Bu? Nomor 2 ya Bu ya. Karena nomor 1 syahadat. Oh iya. Solat nomor 2. Kalau solat nomor 1 syahadatnya nomor berapa? Ya. Ini yang utama Bapak Ibu daripada solat. Jadi keutamaan orang yang berada di pandangan Allah itu ternyata bukan orang yang paling banyak sedekahnya Pak, bukan. Orang yang dianggap oleh Allah yang mengikuti sebagai perintah atas hamba-hamba Allah tersebut, ternyata bukan dilihat karena kerajaannya di dunia atau berapa populernya dia di dunia, tidak. Tetapi yang Allah inginkan itu bahwa kita memuliakan solat. Sampai-sampai Bapak Ibu, orang yang menunggu waktu datangnya solat, orang menunggu datangnya waktu solat, itu dimuliakan oleh Allah bukan hanya di dunia, tetapi bahkan Allah membanggakan orang yang menunggu waktu solat itu di hadapan seluruh para malaikat. Dibanggakan oleh Allah. Kenapa begitu? Yang pertama, dalam sebuah hadis kan dijelaskan kenapa sih para malaikat itu taat kepada Allah. Wajar, karena malaikat itu mengetahui Allah itu siapa, mengetahui surga, mengetahui neraka. Makanya malaikat juga nggak ada yang membangkang, wajar. Tapi kita sebagai manusia tidak pernah melihat zatnya Allah, tidak tahu surga itu seperti apa, tidak tahu neraka itu seperti apa, tetapi kita mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat Bapak Ibu. Dan Allah membanggakan orang yang menunggu waktu salat kepada para malaikat. Dalam hadis Abdullah bin Amr, pada suatu hari ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat pernah melaksanakan solat, tapi tidak dijelaskan solat apa. Dan setelah selesai solat, ternyata sebahagian sahabat ada yang pulang, dan sebahagian sahabat yang lain pun duduk di masjid. Untuk apa? Menunggu solat berikutnya. Sama seperti Bapak Ibu nih yang dilakukan saat ini. Lalu pada saat itu tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka yang duduk di masjid. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka, sambil Rasulullah itu seperti bisa dibilang nafasnya itu tersengal-sengal. Saking bahagianya, saking gembiranya dengan berita atas wahyu yang turun kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan?
supaya kalian tahu, kata Rasulullah, kalian yang duduk di sini, karena kalian duduk di sini untuk menunggu waktu sholat yang selanjutnya, maka Allah membukakan salah satu pintu-pintu langit, dibuka oleh Allah. Kemudian saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Hai para malaikat seluruhnya, kalian lihat hambaku itu. Kalian lihat hambaku itu." Kenapa dibanggakan oleh Allah? Dulu ketika aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi, kalian berkata, apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diingatkan lagi oleh Allah, Bapak Ibu, dulu kalian bilang untuk apa dijadikan lagi khalifah di muka bumi? Karena mereka itu hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah saja, kata malaikat. Tapi apa jawaban Allah? Aku lebih tahu dibandingkan kalian, dan kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui, kata Allah. Dan ternyata yang Allah banggakan, Bapak Ibu, yaitu orang yang tetap menunggu waktu datangnya solat sebelum dia tahu masuk waktu solat. Jadi sebelum waktu masuk, kita udah nunggu waktu solat. Boleh? Mohon penjelasan lagi Ustaz. Menunggu waktu sholat itu apakah ditentukan sholatnya? Umpamanya sholat maghrib ke sholat isya. Kalau sholat isya ke sholat subuh itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Atau dari subuh ke zuhur Ustaz? Iya. Kita di rumah atau lagi kerja, dari sholat subuh niatnya menunggu sholat zuhur gitu. Iya. Lagi kerja, lagi aktivitas. Iya. Atau boleh sholat dulu atau tempatnya di masjid saja. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, siapa sih orang yang menunggu waktu datangnya sholat? Imam Al-Qurtubi sudah menjelaskan bahwasanya orang yang menunggu waktu sholat itu ternyata tidak hanya di masjid. Ini yang pertama jawabannya ya. Siapa yang menunggu waktu datangnya sholat, dia sudah termasuk. Dan siapa mereka yang dikatakan menunggu waktu datangnya sholat? Yaitu mereka yang rindu dengan sholat. Bagaimana rindu dengan sholat? Yaitu terlihat dari orang yang selalu memperhatikan waktunya. Kira-kira sholat jam berapa sekarang? Udah zuhur atau belum? Udah asar atau belum? Udah maghrib atau belum? Itu Bapak Ibu. Kemudian orang yang suka bersiap sebelum masuk waktu sholat. Bapak Ibu tahu ciri-ciri orang yang senantiasa bersiap ketika dia mau melaksanakan sholat padahal waktu sholat masih jauh. Siapa orang yang bersiap untuk melaksanakan sholat? Satu cirinya. Siapa cirinya? Yaitu orang yang tetap bertahan pada wudunya, tidak batal wudu. Dalam arti bukan seperti yang kita sampaikan dulu ya. Bukan berarti ketika mau batal wudu kemudian dia menahan supaya tak batal, tidak. Tetapi ketika batal dia langsung mengulangi wudunya. Itu salah satunya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Salah satu orang yang menunggu waktu datangnya sholat itu adalah orang yang menjaga wudunya. Kan udah disampaikan, wudu ini luar biasa. Amalan yang dikatakan ringan luar biasa. Kalau sekarang orang yang tidak terbiasa berwudu, mungkin bagi dia nggak ada cobaannya Ustaz. Nggak ada cobaannya, biasa saja. Maaf cakap nih Bapak Ibu, orang yang jarang berwudu biasanya proses perutnya itu biasa-biasa saja, nggak ada yang membatalkan wudunya, yang hendak membatalkan wudunya. Tapi ketika orang yang berusaha untuk menjaga wudu,
maka di situ banyak pula hal-hal yang dapat menyebabkan wudunya itu menjadi batal. Maaf cakap ya Bapak Ibu, kemungkinan bisa dikatakan makin sering pengen buang air, makin sering pengen buang angin gitu ya Pak ya. Itu orang yang menjaga wudu, bisa dibedakan. Itu cobaannya. Kira-kira kalau udah batal kita mau wudu lagi atau enggak? Jadi yang bertahan itu bukan orang yang menahan ingin buang angin sehingga tidak batal, tidak. Tetapi dia berusaha untuk membatalkannya, lalu dia kembali untuk mengulangi wudunya. Ya luar biasanya orang yang menjaga wudu. Apalagi kalau misalkan kita udah melakukan aktivitas, pengen wudu lagi kan malas Pak. Apalagi kalau malam-malam Bapak Ibu kita berusaha hendak tidur pengen wudu gitu kan, setelah berwudu kemudian batal wudunya, baru aja naik ke kasur Ustaz tiba-tiba pengen buang angin pula. Setelah ini dia batal, apakah mau lagi dia berwudu atau enggak? Nah ini tak usah dijawab lagi ya Bapak Ibu ya, udah tahu sendiri dah, udah pengalaman kita bersama sebenarnya ini. Jadi itu ya Ustaz ya. Yang pertama tidak hanya di masjid, tidak hanya di masjid. Ya, anggapan kita apakah harus di masjid? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah ciri orang yang menunggu waktu sholat? Yaitu orang yang senantiasa menjaga wudunya. Kan banyak yang batal kan, akhirnya wudu lagi. Mengamalkan ya, mengamalkan. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intizarus shalah ba'da shalah. Siapa yang menunggu waktu datangnya solat setelah dia melaksanakan solat, kata Rasulullah, di setiap amalnya, di setiap amalnya yang diperbuatnya tersebut, kok banyak berwudu nih ibu-ibu nih? Oh iya, mengamalkan. Alhamdulillah. Iya, enggak langsung praktek. Itu yang luar biasa. Sedikit ilmu yang didapatkan langsung diamalkan, daripada ilmu banyak-banyak, tinggi-tinggi tapi tak juga diamalkan. Iya. Masa udah profesor, udah doktor minum pasti pakai tangan kiri, kan gitu ya. Jangan lagi. Kenapa? Ilmunya itu harus diamalkan walaupun sedikit. Gitu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ahli hikmah juga mengatakan ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pokok kayu yang tak berbuah. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kelebihan dari orang yang menunggu waktu datangnya solat ini, ya, orang yang menunggu waktu datangnya solat ini, salah satu keutamaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Mengutus malaikat Bapak Ibu untuk mendoakan orang yang menunggu waktu datangnya solat. Seberapa lama dia menunggu, seberapa lama dia mendapatkan doa itu? Selama dia menunggu waktu datangnya sholat. Andai kata nih nggak usah lama-lama Bapak Ibu, kita mengamalkannya 5 menit saja sebelum masuk waktu sholat. 5 menit sebelum masuk waktu sholat, kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita datang ke masjid, atau ibu-ibu di rumah bersiap untuk melaksanakan sholat, padahal sebelum masuk waktu sholat. Maka mulailah dengan sholat sunnat, gitu ya. Mulailah dengan sholat sunat. Sholat apa yang bisa dilakukan? Sholat sunat wudu boleh, sholat sunat mutlak boleh. Kalau kita di masjid itu kelebihannya ada sholat sunat tahiyatul masjid. Bagi bapak-bapak yang sholat sunat tahiyatul masjid sebelum masuk waktu sholat tersebut kurang lebih sekitar 5 menit saja, 5 menit saja. Maka mulai dari 5 menit itu ternyata malaikat mendoakan kita Bapak Ibu. Apa yang didoakan oleh malaikat? Yang didoakan oleh malaikat itu tidak banyak macamnya, tapi jumlahnya banyak. Macaman doanya itu tidak banyak, tapi jumlah daripada doanya itu banyak, berulang-ulang. Beda dengan kita Bapak Ibu kalau berdoa kepada Allah.
Macamnya yang banyak kalau kita berdoa kepada Allah ya Pak ya. Macamannya banyak, minta panjang umur, minta sehat badan, minta diluaskan rezeki. Kalau malaikat berdoa itu enggak banyak, macamannya kata Rasulullah cuma 2. Apa yang didoakan oleh malaikat? Malaikat mendoakan dia yang menunggu waktu datangnya solat pada doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia ya Allah. Berapa kali diulang oleh malaikat? Coba kalau seandainya satu doa ini saja Bapak Ibu, ya, satu doa ini saja dikatakan 1 menit lah, 1 detik ya. Satu doa 1 detik. Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. 1 detik. Kalau seandainya dalam 1 menit itu ada 60 detik, maka kali 5 jadi berapa? 300 kali didoakan oleh malaikat orang yang menunggu waktu datangnya sholat hanya 5 menit Pak. 5 menit saja dia menunggu sudah didoakan oleh malaikat sebanyak 300 kali didoakan oleh malaikat. Dan enggak sadar ketika kita duduk saja menunggu waktu datangnya sholat tersebut, ternyata berguguran dosa-dosa kita nih. Padahal Bapak Ibu yang berada di masjid 5 menit sebelum masuk waktu sholat enggak berzikir, tidak sedang membaca Al-Quran. Yang ditengok apa? Enggak ada yang ditengok. Kadang cuma nengok HP, kemudian kadang cuma nengok jam, berapa menit lagi, tengok kiri kanan, nengok mobil lewat. Padahal yang dia lakukan bukan berzikir kepada Allah, tetapi dia sedang menunggu waktu datangnya sholat. Didoakan oleh malaikat. Sampai kapan dia itu didoakan Ustaz? Sampai dia meninggalkan masjid. Kalau seandainya dia setengah jam di dalam masjid, berarti setengah jam pula didoakan oleh malaikat. Kalau seandainya 1 jam, begitu pula malaikat mendoakan dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, kasihilah dia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, kasihilah dia. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Makanya amalan ini tidak banyak dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena fadilahnya itu sangat besar. Ini kembali saya ingin menceritakan nih Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang hadir khususnya. Kalau dapat, kita ini di rumah punya jadwal sholat abadi. Kenapa kita harus punya? Karena jadwal sholat ini kan berubah-ubah. Kadang cepat, kadang lambat. Pas waktu lambat, alhamdulillah kita mengejarnya bisa. Tapi ketika cepat, kadang-kadang bisa ketinggalan. Ada orang yang melakukannya. Nih Bapak Ibu, saya pernah datang ke satu tempat. Ini jujur seumur hidup saya baru 1 kali melihatnya, dan kemudian saya katakan itu suatu hal yang menakjubkan hati saya. Menakjubkan. Sebanyak apapun kata-kata pepatah, kata-kata mutiara yang diucapkan, tetapi berbeda dengan yang satu ini. Karena tak pernah saya lihat tempat yang lain. Saya lihatnya Bapak Ibu di Jalan Pandu. Tahu Jalan Pandu Bapak Ibu? Jalan Pandu sebelum jalan utama. Jalan utama bandara. Jalan utama, jalan apa namanya? Tangkubei ya. Jalan Tangkubei. Sebelumnya itu ada jalan namanya Jalan Pandu. Kemudian saat itu memang kebetulan saya juga hobi ikan hias saat itu, dan saya tahu ada di situ teman saya yang beternak ikan hias. Seperti Pak Haji, Dayat ya Pak ya. Macam Dayat lah. Ini karena teman, hobi, akhirnya saya berangkat ke sana. Saya ke sana itu kurang lebih pagi lah, jam setengah 10 atau jam 10-an. Ketika saya ke sana, memang saya mudah dikejutkan oleh apa? Penampakan di depan rumah ada meja bulat, biasa di ruang teras, di teras ya. Kemudian ada kursi yang seperti ini juga, saya ingat saya. Kemudian di situ ada 2 orang.
satu atu-atu, satu nenek-nenek. Ini suami istri ternyata. Ngapain mereka berdua di situ Ustaz? Di jam 9:30 ataupun jam 10 itu mereka berdua sambil membaca Al-Quran di halaman rumahnya. Baca Quran buat nenek-nenek ini dia baca, kemudian atu-atu ini dia baca juga. Udah jarang kita jumpa seperti ini. Ternyata rumah teman saya itu di sebelahnya dan di situ dia ternak ikan hias. Saya pun akhirnya ke sana, kemudian jumpa dengan teman saya. Setelah saya jumpa dengan teman saya itu, saya juga melihat-lihatlah apa kira-kira ikan hias yang mau saya beli ataupun yang saya suka. Ketika saya mengelilingi tempat tersebut, Pak, jujur dari ikan hias yang ada sebanyak itu cuma satu yang menakjubkan saya. Apa yang menakjubkan itu? Yang menakjubkan saya itu ada di situ tulisan, tapi bukan kaligrafi, bukan khat, bukan tulisan-tulisan kata mutiara yang dibeli di manapun, hanya tulisan tangan biasa, kemudian dibuat bingkainya cantik sekali. Bingkainya itu cantik sekali. Jadi apa tulisan yang terdapat di dalamnya? Tulisannya itu Bapak Ibu, 15 menit sebelum masuk waktu sholat segala kegiatan wajib dihentikan. Tulisan tangan, Pak. Kira-kira ada nggak di rumah kita? Di rumah kita ada nggak? Di kantor kita ada nggak? Kenapa nggak ada gitu? Memang jarang dibuat. Dan ini bisa menjadi motivasi buat kita Bapak Ibu. Ternyata kenapa tidak kita yang membuat aturan yang memang ditentukan oleh Allah itu berada di rumah kita dan di tempat kerja kita. Pampangkan di bawahnya itu jadwal sholat abadi. Jadwal sholatnya kita tahu, di atasnya dibuat satu aturan 15 menit sebelum masuk waktu sholat maka segala kegiatan wajib dihentikan. 15 menit. Di situ Bapak Ibu saya mencoba untuk ngetes juga. Ya, enggak hanya kita telan mentah-mentah Bapak Ibu, enggak. Saya mencoba mentesnya. Kenapa? Karena teman saya itu dia sibuk dengan pekerjaannya, kemudian ada beberapa anggota dia yang membantunya dalam beternak karena farm. Ya. Jadi saya mencoba menunggu sampai menjelang waktu zuhur. Saya ingat saya zuhur itu sekitar jam 12, dekatlah seperti sekarang ini. Ya. Jadi pada saat itu saya mencoba ingin membuktikan apakah tulisan yang dibuat itu memang benar diamalkan atau hanya sekedar tulisan belaka. Ternyata apa Bapak Ibu? Menjelang 15 menit tersebut saya minta ikan yang saya suka untuk dibungkus. Kira-kira merepotkan dia enggak? Merepotkan pastinya. Cuman ternyata setelah saya minta dia langsung lihat jam. Yang takjubnya lagi apa kata dia? Nggak usah sekarang Bang, nanti aja kalau mau dibungkus. Oh nggak usah, saya kan jauh di Senapelan, jadi sekarang aja lah saya bilang. Enggak, nanti aja, karena waktu sholat juga udah mau masuk, kita sholat dulu yuk kata dia. Dia ngajak sholat dulu. Dia nggak tahu saya mau balik, nggak tahu dia. Yang tahu dia itu saya penghobi ikan biasa saja. Dan saya mencoba untuk memaksa dia untuk membungkus ikan yang saya suka. Tapi apa yang terjadi? Dia itu ngobrol sambil arah ngobrolnya ini keluar pintu, Pak. Sambil arahnya itu keluar. Maksudnya itu untuk mengajak saya supaya meninggalkan tempat itu. Jadi saya ngikutin dia terus keluar, dia ngobrol, berbicara. Ketika saya sampai di luar, ternyata apa? Anggotanya itu langsung menutup pintu farm tersebut. Mereka mulai untuk memunguti sampah-sampah yang berserakan, karet-karet yang berantakan, kemudian plastik-plastik yang berserakan mereka kumpulkan. Mesin yang hidup mereka matikan. Ternyata 15 menit sebelum masuk waktu sholat segala kegiatan yang berada dalam itu dihentikan semua dengan mereka Bapak Ibu. Benar. Udah azan? Belum kan? 40 detik lagi. Jadi Bapak Ibu,
Ini jadi motivasi buat kita. Kalau dibilang ada orang seperti ini Bapak Ibu yang lain, ada. Saya pernah jumpa lagi satu orang nih yang dekat dengan kita. Di mana? Di pasar bawah. Ada di pasar bawah itu, kalau kita masuk di jalan lingkar itu Bapak Ibu, jalan lingkar itu, jalan keliling, ada gang yang kecil, kemudian di situ yang jual nasi kapau. Di depan nasi kapau itu ada orang yang kerjanya sol sepatu, jahit sepatu, jahit sendal di sudut sekali. Jadi saat itu pun mau masuk ke waktu sholat, saat itu saya ingin meninggalkan sepatu saya supaya dijahit, nanti setelah sholat baru saya ambil, kan gitu. Tapi apa kata dia? Waktu sholat udah mau masuk, jadi saya harus berhenti dulu, kita sholat dulu katanya. Kalau memang mau sabar, nanti setelah sholat baru saya jahit. Tapi kalau misalkan nggak sabar, nggak apa-apa, ke tempat lain aja, Bapak. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba kalau Bapak Ibu yang jualan. Nah, piti masu dulu yang jale, iko dulu. Kalau ibadah itu kan zuhur bisa sampai jam 2, jam 3 pun masih bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, inilah amalan yang dapat kita lakukan, walaupun memang dalam hadisnya ini singkat, tapi 3 amalan ini coba simpan dalam amalan kita, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah menghapuskan dosa-dosa kita, seraya Allah meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.